الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hadirin calon tamu Allah Ta'ala dan calon tamu Rasulullah SAW, semoga kita dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tak ada yang patut kita ucapkan pertama kalinya selain kita mengaturkan ucapan Alhamdulillah kehadirat Allah Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba Allah Ta'ala yang selalu mampu dan pandai bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, insyaAllah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sampai hari kiamat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Matur tampiasi hadirat pengusaha yang telah berkenan menghadiri persiapan kita menjadi bagian daripada tamu-tamu Allah Ta'ala dan tamu Rasulullah SAW, yaitu persiapan kita dengan kita adakan acara kegiatan manasik umroh niki, manasik yang ke-6. Dan manasik yang ke-6 sama ini adalah materinya pertama tentang lebih dekat sejarah daripada Makkah dan Ka'bah yang ada di sana. Kemudian kita masuk ke dalam syarat, rukun dan wajib umroh, fadilah dan keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Makkah, hukum, keutamaan dan fadilah umroh, pengumuman, dialog dan doa, serta karena pembagian koper. Halo, ini je. Bisa enggak makin je? Nanti kita sambung lagi. Ya, jadi yang pertama terkait tentang kota terkait tentang Makkah. Salah satu di antara tanah yang paling suci di atas muka bumi ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Menurut ulama mengatakan Makkah adalah tanah yang tersuci di antara tanah-tanah lainnya. Baru yang kedua urutannya kota Madinah. Kemudian ada pendapat yang lain mengatakan bahwa kota Madinah lebih utama daripada kota Makkah karena di sana tempat bersemayamnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Makkah adalah salah satu di antara tanah suci yang mana di situ terdapat kiblat. Kiblat bukan saja kiblat orang muslimin seperti kita semua. Ka'bah adalah kiblat orang-orang muslim sebelum daripada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua agama terdahulu mengajarkan kepada pemeluk dan umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama atau millah yang dibawa oleh para rasul-rasul alaihi wassalam sebelumnya mengajak kepada umatnya untuk untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil ni. Nah, mulai nutup. Lain ya. Ini jangan ni. Ganteng-ganteng. Tahu. Ganteng.
tes. Wah, kamu ni yang betul tadi pening kan? Tes. Nah, ini makin dekat nyurat lalu kan? Boleh atas ngecek, mati dia, rumput dia, mati, pas tekan tes. Tekan pas ngecek, ini treble lalu, kurangi treble, tes, nah, yuk pas. Hadirin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kota Makkah adalah salah satu di antara tanah suci yang ada di atas muka bumi ini. Nabi besar kita Muhammad SAW pernah bersabda, khairul qa'im ala wajhil ardi, ya, di kota Makkah itu adalah terdapat Ka'bah. Ka'bah itu adalah semua agama-agama terdahulu, pemeluk agama terdahulu ini semua menyembah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama mengatakan bahwa kota Makkah yang ada di dalamnya Masjid Haram, yang ada di dalamnya Ka'bah adalah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan adalah para malaikat. Nah, baru sekitar 40 tahun setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram itu, mendasari Masjidil Haram itu, baru beliau mendasari yang namanya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian kita lihat kota Makkah itu adalah karena saking mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita beribadah di Makkah. Tatkala kita berada di sini, di Kediri, di Bagapolab, di Tangkuban, dan di Batman dan seterusnya, pahalanya adalah 10 kali lipat. Sampai Madinah 1000 kali lipat, dan yang di kota Makkah menjadi 100.000 kali lipat. Ini kelebihannya kita beribadah di kota Makkah. Nah, kemudian di dalam kota Makkah itu terdapat sebuah masjid yang sangat mulia sekali karena di dalamnya ada Ka'bah. Nabi besar kita Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bepergian menuju ke 3 masjid. La tusaddu rihalu illa ila 3 masajid. Sangat tidak ditekankan untuk bepergian dalam rangka ibadah, melainkan menuju ke 3 masjid. Pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua Al-Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid Hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi yang ada di kota Makkah. Di kota Madinah. Nah, kemudian kota Makkah adalah mempunyai beberapa nama yang banyak sekali namanya kota Makkah itu. Pertama yang kita kenal Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua Wadin Ghairi Bizar'i, lembah yang tak punya tumbuh-tumbuhan. Maka antara lembah lantaran kota Makkah ini terdapat di lembah. Nanti lembah ini tempat yang datar di antara beberapa gunung. Jadi ni mara sembalu ni para lembah ni yang lakok sana sembalu ni coba perhatian ni pas di puncak ni turun sana ternyata di bawah itu tanah lapang dan di kiri kanan laut dayanya terdapat gunung. Itu namanya apa? Lembah. Kota Makkah juga begitu. Adalah kota Makkah itu terdapat di lembah karena posisinya adalah
diapit oleh beberapa gunung. Nah kemudian yang ketiga, nama lain daripada Makkah ini adalah Al-Balad, negeri. La uqsimu bihadzal balad. Dan seterusnya banyak sekali nama lain daripada kota Makkah. Nah kemudian intinya pada pengajian kali ini adalah kita akan membahas sedikit tentang Makkah dan Ka'bah. Yang Ka'bah ini terdapat di dalam Masjidil Haram, dan Masjidil Haram ini terdapat di kota Makkah. Yang pura ibadah 100.000 ini bukan saja terbatas pada sholat saja menurut ulama. Ibadah-ibadah salainan akan Allah lipat gandakan jadi 100.000 kali lipat. Ibadah sedekah, ibadah, nah pokoknya ibadah-ibadah, sedekah, puasa, sholat nafilah ataupun yang lain juga semuanya adalah akan dicatat pahalanya menjadi 100.000 kali lipat. Coba bayangkan itu, masya Allah, kelebihan kita melaksanakan atau ibadah di dalam masjid di dalam kota Makkah Al-Mukarramah. Yang saya hormati calon Allah Ta'ala, saya bisa bangun saja untuk untuk yang yang gambaran sedikit tentang Ka'bah. Ka'bah ada segi 4 para niki. Ampura mungkin saya bocoran dua mahit kuras di sini tuh ada arah tangan dulu. Nah, niki sebentar cari. Pak Haji Parsan ke selatan sedikit. Niki taruh niki. Nah ini pas posisinya mana nih kita pakai makin kita berbagi. Ka'bah adalah bangunan segi 4. Jadi dia Ka'bah hanya segi 4. Sekarang makin ada ide dari orang-orang Riyadh nih yang mengatakan punya bangunan namanya Muka'ab yang ada di Riyadh nih, yang mereka akan bangun seperti Ka'bah. Ini adalah tanda-tanda akan terjadi kiamat yang mana. Dan saya tahu beliau boleh. Di sini ada 4 pojok, 4 rukun, 4 tiang. Yang tiang atau rukun niki namanya rukun Hajar al-Aswad. Rukun Hajar al-Aswad. Lantaran bedriki yaitu posisi Hajar al-Aswad. Paham dikit ya? Nah, kita ketahui. Pojokan dulu kita bahas pojokan. Niki pojok niki namanya rukun Iraqi. Rukun Iraqi. Kenapa rukun Iraqi di sini? Karena rukun pojok ini searah dengan Tangkebang. Ya, searah dengan Irak. Dia bertempara rukun Iraqi. Kemudian pojokan saniki namanya pojok Syami. Negara pojok Syami. Ikembe niki adalah pojok niki searah dengan Melaka, searah dengan negeri Syam. Ini negeri Syam, Lebanon, Palestina, kemudian Yordania, ya, itu Suriah, itu adalah negara-negara dahulu namanya negeri Syam. Kemudian pojokan saniki namanya rukun Yamani. Negara kan? Yamani. Rukun Yamani. Nanti ke pada rukun Yamani, nah karena pojok niki searah dengan negeri Yaman. Paham? Nah untuk rukun pojok niki namanya rukun apa baru? Hajar Aswad. Niki rukun apa? Irati.
Hah? Ibrahim. Sanikir pun tapi? Sanikir? Yamani. Pintar, cakep. Nah kemudian niki jelas namanya pintu Ka'bah. antara rukunnya antara Hajar al-Aswad, rukun Hajar al-Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam. Ada Multazam. antara pojok niki Hajar al-Aswad dan sekali lagi dengan pintu Ka'bah namanya Multazam. Pak. Nah kemudian di depan niki sekitar niki tahu nampak ngintin apa rombong teh atau kopi gula niki ya. Niki adalah miniatur daripada makom Nabi Ibrahim. Sebab Nabi makom Nabi Ibrahim. Makom niki sebenarnya enten makom kuburan beliau. Apa itu? Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim tatkala membangun kembali Ka'bah. Niki makom niki seperti eskalator, ngenyak ke atas waktu apa? Waktu beliau membangun kembali namanya apa? Ka'bah. Nenten kesimpulannya tempat apa namanya makom beliau. Kalau kita bahasa kita adalah petilasan, Nah sama di kita niki Guragung di Selaparan. Ada jam Selaparan ini ya? Oh nih, ini Selaparan niki ada makom Gajah Mada, Ada triknya, Nah sebenarnya enten makom, ini tahu ruang ngajeng belum macam petilasan. Atau iya tuh telang lek jangan lek cerita, pertubiatannya berikan Nabi sama dengan niki apa namanya makom Nabi Ibrahim niki tempat berpijaknya Nabi Ibrahim tatkala membangun kembali Ka'bah bersama anak beliau namanya Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id minal baiti wa Ismail bi'aqwa. Ya, jadi ketika beliau membangun kembali Ka'bah, beliau berpijak di tempatnya. Nabi Ibrahim mempunyai dua bini istri. Siti Sarah yang tua. Waktu itu beliau ingin sekali mempunyai anak, tapi belum Allah Ta'ala turunkan anak. Akhirnya kawin dengan Siti Hajar yang berasal dari negeri Mesir. Dari situ beliau mendapatkan anak pertama namanya Nabi Ismail. Nah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail inilah yang beliau tinggalkan di kota Makkah dan beliau kembali ke Palestina. Nah, di situ Siti Hajar mencari kehidupan, dengan mencari air. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Beliau mencari 7 kali mutar balik dari Gunung Sofa, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Niki sebabnya sejarah kita melaksanakan yang namanya sa'i. Paham kan? Nah, 7 kali Siti Hajar itu mencari air di tabah, kemudian diberi tempatkan anak yang masih bayi kecil Nabi Ismail diangkat di bekas telapak kaki daripada Nabi Ismail itu muncratlah air. Nanti nih kan air, kalau orang Jawa juga air jam-jam. Air apa? Air jam-jam. Air namanya air zam-zam. Nah sejak itulah muncullah terbitlah mengalirlah air zam-zam daripada bekas telapak kaki Nabi Ismail sampai hari kiamat tetap terus mengalir yang namanya air zam-zam. Bayangkan kalau kita punya hutan di Lombok ini, hutan di bawah Gunung Rinjani, naik ke atas sana, di situ pusat sumber air berkumpul di situ. Ia pun anggur, air, dermade, makan, persil, sesaut, LPG, segala macam di Jakarta.
karena di atasnya ada putar lepat yang semuanya adalah menyimpan air tugasnya. Sama dengan di lemor, airnya dingin, empuk di situ airnya di lemor, bisa dialirkan ke Batman. Kami kan dulu ni ke Batman ni membeli naik deh, makin ni kan jemaah yang berusaha dari Batman ada 7 ni ke, airnya kita membeli ke nutak kado ni ke tangki-tangki. Jangan mikir baik, banyak pengantenan kecil. Boy, air ni ke sengke, ke. Makin lagu alhamdulillah ni ke lancar air. Nah, logikanya kalau suatu tempat punya air banyak seperti Narmada, Lemor, kemudian Sesau dan seterusnya, karena di atasnya ada hutan. Hutan itulah yang menyimpan apa? Air. Ka'bah itu hutan berikut, maka jawabankan. Wah, ni kira haji ni kita malai. Kalau bapa singone dan sini dewa untuk Mekah ni, malah tajir doang ni. Tombel nere, kalau kayu ni ke singone nak kira, saya nuah jam Mekah ni ke. Masih rombongan tren ni ke umi coba ke. Nah baik rombongan tren berikut nanti anak le Mekah. Nah dari situ kita lihat tidak ada hutan yang lebat di Mekah, tapi masih dijamin oleh Allah Taala air mengalir ya tanpa henti, yang namanya air mikir ada air zam-zam. Sekarang lagi di mana posisi daripada mata air zam-zam atau sumur zam-zam? Dulu di sini tempatnya ya. Jadi kita perkirakan yang dulu ya di sini tempatnya. Sumur ada nanti Bapak Ibu bisa melihat waktu tawaf ada bundaran bundar di bawah di ke tempat sumur air zam-zam. Nah dulu bisa kita turun ke bawah dulu. Zamannya Ibu Hajah Misbalah dulu tahun 2000 Hajiah. Nggih. Nah ini syukur mau bikin hajian 2000. Turun ke bawah dikit. Ya, bisa kita nyedok air zam-zam masuk. Ya, itulah yang namanya air zam-zam. Benar zam-zam ini pernah diteliti, ternyata mata airnya bersumber di bawah Ka'bah. Gitu, sumber ni ke Enggerang, sasana mana ni ke? Ini bawa ke Allah Akbar. Nah, oleh sebab itu nanti ya usahakan kita selama kita berada di kota Madinah, selama kita berada di kota Makkah, usahakan jangan sekali-kali tidak meminum air zam-zam. Harus kita minum air zam-zam. Madinah banget boleh air zam-zam kan Makkah tahu. Disediakan di dalam Masjid Nabawi air zam-zam. Gimana cara ngambilnya? Nanti beli ibu-ibu nih ke apa namanya? Botol atau ada dari plastik para penjual naik nih ke botol ini ke dia beli sani buka isi di dalam Masjid Nabawi, isi full itu di situ ya. Nanti di situ sebagai untuk air kita minum selama berada di kota Madinah di hotel ya. Tapi jangan sekali-kali ini dibuat jadi goncengan ya. Nah bisa Pak air zam-zam kan bisa dari kamu haram gitu ya. Ini adalah air yang suci di antara air yang suci dari muka bumi. Kemudian mari kita luruskan akidah kita. Lu ibu-ibu ni ke Jakarta saat orang iman itu pemerintah. Dia jalan-jalan ke Lombok. Sampai Lombok tembus ke Narmada. Di Narmada dia ditawarkan kepada dia negara beras di kepada itu Norwegia. Air awet muda. Alis awet muda ini dia anak Nabi Arab pesaing di antara pesaing di tempat suaminya. Ya. Akhirnya luluhlah imannya dan mereka menganggap air Narmada anak air awet muda. Tetap iman dua kalau nikah sampai nikah tak pernah
habis dia minum air daripada lagu ini awet muda saya tua. Jadi ini janganlah ini ke apa keyakinan ini dicampur adukan dengan hal-hal yang tidak baik. Kembali kepada air zam-zam. Jadi apa namanya, air zam-zam ini berpusat di bawah daripada Ka'bah. Selesai. Nah kemudian niki ada setengah lingkaran niki tempatnya antara rukun Nabi niki. Jadi Nabi Syam. Nah, antara rukun Iraqi dan rukun Syami, Syami niki terdapat Hijr Ismail setengah lingkaran niki. Dahulu Hijr Ismail niki adalah termasuk ke dalam Ka'bah. Nah ini zaman lain niki sekali lagi ya. Hijr Ismail niki masuk ke dalam Ka'bah. Jadi kalau orang sholat sunnah di dalam Hijr Ismail, ibaratnya mereka sholat di dalam Ka'bah. Oleh ganti pahala, mujarab, tokcer, manjur, trikit, doa dunia dan akhirat. Tapi secara umum, dia lebih tahu dari Masjidil Haram ini yang aku doa. Pokoknya pojok behat pada doa. Jangankan apa namanya berdoa, jangankan sholat, memandang saja Ka'bah adalah ibadah. Keserminan Ka'bah ya nikah adalah ibadah. Lalu ada kurang nikah, lebih kurang. Makin kuping ngantor, kemudian makin nanti juga makin kerja kuping. Kurang, dia nikah ya kuping malu ni, apa ya. Jadi apa namanya di mana-mana siap-siap kita beribadah kepada Haram itu adalah dapat pahala yang banyak, insyaAllah. Nah, jangankan aku ini hadis yang mengatakan sholat dapat pahala, apalagi tawaf. Hanya sekadar memandang saya mendapat apa? Pahala yang beribadah, masya Allah. Ya, itulah kelebihan daripada apa namanya Ka'bah. Nah, sekali lagi ini namanya Hijr Ismail. Pak Arifin, sebetulnya Pak Arifin. Nah, ternyata Pak Arifin ini sebetulnya Pak Arifin namanya ya. Pernah umroh lewat Tiak Pak Arifin itu. Nah, masya Allah ketemu di sini. Nah, kemudian pula elektriki disegel tepian situ kan niki nabiaran pancoran emas elektriki. Jangan tajam tepian tanda niki ke? Niki namanya Al-Mizab. Nabiaran kan? Al-Mizab. Al-Mizab niki pancoran yang terdapat di antara rukun Iraqi dengan rukun Syami di tempat daripada Hijr Ismail, namanya pancoran Al-Mizab. Niki itu dengan barokah paling abdul, nggih. Kira aku puji kenuja. Karena apa namanya? Ka'bah ini akan berbarokah, mendatangkan kebarokahan, ditambah lagi barokahnya air hujan sebagai rahmat Allah Ta'ala. Nah, di situ apa namanya orang kalau mencari barokahnya di sini, masya Allah, ya. Aku sih boleh hujan dari kita, kalau ini kira ke hujan dari kita. Nah, oleh sebab itulah kalau hujan orang pada tawaf dinarak dengan apa namanya berbau lanjut tunin deh ya, nggak ada kenapa syukur mereka karena mereka beribadah tawaf ditambah lagi pada rahmat Allah Ta'ala berupa hujan dinarak dengan takut dengan Nabi Allah dengan pihak siut mengucapkan bismillah kenapa ya tunin deh nah karena tahu hujan. Jadi itu tatkala seseorang akan tawaf dan seterusnya, lagi kalau ada hujan mereka tidak akan menyelesaikan tawaf yang itu pasti mereka lanjutkan. Nah, kemudian bawa ni ke arah Bataran lagu dengan tenara tapi situ kan ini
Arab Bahtara dibawa nih ke Bahtara nih ke namanya Syadarwan. Negara teks Syadarwan. Niki yang sekitar orang kuning niki, orang Bahtara niki namanya Syadarwan. Inilah apa namanya sekilas tentang Ka'bah. Nah kemudian masuk kita kepada umroh. Umroh niki adalah arti daripada umroh niki adalah berkunjung atau berziarah. Ini arti umroh secara bahasa. Secara definisi yang dinamakan dengan umroh niki adalah qasdul baiti lin nusuki, berkunjung ke Baitullah dengan sengaja dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu umroh. Jadi umroh itu yang pertama, menurut bahasa adalah berkunjung. Kedua, arti secara istilah adalah sengaja berkunjung berziarah ke Baitullah yang ada di dalam Masjid Haram, yang ada di kota Makkah, lin nusuki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hukum daripada umroh itu, kalau ibu haji misbalah sampun haji sunnah umroh. Kalau ibu bid'ah dan berhaji, kalau ibu haji rosa pun berhaji sunnah nih. Apa lagi sampun lain berhaji gawe nabi anak umroh. Ibu haji husniyah fikirnya santi berhaji husniyah. Anda saya menurut lagi sebenarnya husniyah turun Quran fikirnya santi ini guna belati ya ada seterusnya. Niki sampun beliau haji sunnah hukumnya untuk dilaksanakan umroh karena haji wajib digandengkan dengan umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian semua apa namanya haji dan umroh itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Haji wajib pasti digandengkan dengan umroh. Nah, kalau haji ifrad, haji dahuluan kemudian umroh. Tamattu umroh dahuluan kemudian haji. Qiran haji dengan umroh dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi niki haji niki pasti digandengkan dengan umroh. Paham kita? Nah, bagi tiang usami yang belum berhaji atau belum umroh sebelumnya, hukumnya adalah wajib tapi dengan syarat bagi yang mampu. Ya, mudah terpusatnya sehat panjang umur, selang-selang kurang rezeki, itu bagian daripada mampu insyaallah. Nah, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada Allah Ta'ala yang mustati' yang mampu untuk melaksanakan haji atau